البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jenis ibadah yang ketiga, yaitu apa? Nabil, ar-raja, maknanya rasa harap. Sebelumnya apa? Mukasyah. Al-khawf, apa maksudnya? Rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang pertama kali apa? Humam, doa. Nah, ini tiga ibadah yang telah kita pelajari, yaitu doa, kemudian khauf dan raja. Berhubungan dengan khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fillah, ini dua perkara yang harus seimbang. Kita dalam hidup di dunia ini harus seimbang antara dua perkara ini. Ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap azabnya dan takut atas dampak dosa-dosa kita. Tapi rasa takut ini tidak boleh sampai melampaui batas sehingga mengakibatkan si hamba tadi jatuh dalam keputusasaan, sehingga putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosaku dan seterusnya, merasa bahwasanya Allah tidak akan mungkin mengampuninya. Nah, putus asa dari rahmat Allah seperti ini dilarang. Naam, taib. Tapi dia harus memiliki rasa takut, tapi diiringi dengan rasa harap. Harus punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Zat yang mengampuni dosa-dosa siapa saja yang meminta ampunan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diterima amalan-amalannya. Berharap kepada Allah untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surganya. Ini harus ada. Nah, tapi kalau rasa harap ini kemudian melampaui batas sehingga adanya harapan saja dan rasa takutnya tidak ada, ini juga salah. Dia akan tercebur ikhwani fillah di dalam berbagai macam penyimpangan. Kenapa? Karena dia akan merasa aman dari azab Allah. Melakukan maksiat tapi hatinya tetap merasa aman. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ibaratkan dua hal ini, rasa takut dan rasa harap, ibarat dua sayap yang ada pada seekor burung. Nah, harus seimbang untuk burung tadi bisa terbang dengan bagus. Kapan saja salah satu mendominasi akan timpang. Nah, maka antara rasa takut dan rasa harap harus ada dalam diri kita, ikhwani fillah. Dua perkara itu merupakan ibadah yang agung, ibadah hati, ya. Ibadah hati harus tergabung dua-duanya. Kita melakukan salat, ada rasa takut, ada rasa harap. Nah, dan semua amalan-amalan yang kita lakukan sampai waktu-waktu menjelang ajal kita, sebagaimana telah kita lewati
dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menengok seorang laki-laki yang dalam kondisi sakarat. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau dapati dirimu? Naam, qala wallahi ya Rasulullah inni arjullah wa akhafu dhunubi. Ya Allah, demi Allah wahai Rasulullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku khawatir dengan apa? Dengan dosa-dosaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin, fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak tergabung dua perkara itu, rasa takut dan rasa harap di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, yaitu di akhir-akhir kehidupan dia, kecuali dia akan diberi apa yang dia harapkan dan akan diberi keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Nah, ini harus diingat, akhwan. Al-khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap. Sekarang kita masuk pada ibadah yang keempat, wat tawakkul. Naam, yang dalam ibadah kita, dalam lisan kita lebih kita kenal dengan tawakal. Tawakal merupakan salah satu ibadah hati akhwani fillah yang memiliki kedudukan sangat besar di dalam agama kita. Yang makna tawakal itu sendiri secara istilah yaitu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ma'a thiqati billahi wal akhdhi bil asbabi. Yaitu benarnya hati dalam menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan menolak kemadaratan-kemadaratan, disertai dengan keyakinan yang kuat kepada Allah dan usaha untuk menempuh sebab-sebab yang syar'i. Ini hakikat tawakal. Jadi tawakal adalah apa? Benarnya hati ini dalam bersandar kepada Allah. Jadi hati kita disandarkan kepada Allah. Nah, baik itu dalam usaha mencari kemanfaatan. Usaha mencari kemanfaatan, misalnya dia ingin mencari rezeki, nah, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia keluar dari rumah jualan. Nah, dia harus sandarkan hatinya pada Allah bahwasanya akan dapat seberapapun itu apa? Sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha. Nah, atau hal-hal yang lain yang dia lakukan untuk mendapatkan suatu kemanfaatan, maka gantungkan dan sandarkan perkaranya kepada Allah. Demikian pula dalam usaha seseorang menolak suatu kemadaratan, misalnya sakit. Dia ingin sembuh dari sakitnya, menempuh berbagai macam sebab. Maka wajib kita menggantungkan harapan kita dan menyandarkan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dengan penuh keyakinan. Tapi akhwani fillah, bukan kemudian kita berhenti di situ saja tawakal. Naam, tapi hendaknya disertai dengan usaha untuk menempuh sebab-sebab yang diperintahkan. Seorang ingin dapat rezeki, ia berusaha keluar dari rumahnya,
Naam, berdagangkah atau naam menggunakan tenaganya untuk dia bisa mendapatkan bayaran dan seterusnya. Taib. Dan dari sini kita ketahui bahwasanya untuk seorang bisa tawakal harus betul-betul memiliki keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang tawakal beliau katakan huwa thiqatu billahi taala, yaitu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang sudah yakin, percaya kepada Allah, maka dia akan sandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini akhwanillah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama kita. Di antara hal yang menunjukkan tentang perkara ini yaitu yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala jadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Jadi tidak dikatakan memiliki iman yang sempurna kalau tidak tawakal. Allah Subhanahu wa taala katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Menunjukkan ikhwan, kalau seorang tidak memiliki ketawakalan kepada Allah, dia sakit parah, kemudian yang dia gantungkan, yang jadikan sandaran adalah dokter, dia tidak bertawakal pada Allah, ini menunjukkan keimanannya rusak, atau bahkan mungkin bisa hilang sama sekali kalau sampai tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi tawakal merupakan syarat keimanan. Bahkan tawakal ikhwanillah merupakan syarat keislaman seseorang. Tidak akan benar Islam seseorang sampai dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabiullah Musa kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, apabila kalian beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian itu adalah orang-orang yang berislam. Jadi keislaman yang benar harus ada tawakal padanya, sebagaimana dalam surat Yunus ayat 84 tadi. Faqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hal ketiga yang menunjukkan pentingnya tawakal ikhwani fillah, bahwasanya ketawakalan merupakan konsekuensi dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan bertawakal kepadanya. Sehingga alamat seorang telah mendapatkan hidayah, berarti apa? Dia bertawakal pada Allah. Oleh karena itulah dikatakan para ulama, fa kullu muhtadin la budda an yakuna mutawakkilan 'ala Allah. Semua orang yang telah mendapatkan hidayah mesti dia orang-orang yang bertawakal pada Allah. Lihat para rasul, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, maka tawakal mereka sangat kuat kepada Allah, walaupun menghadapi kaum secara keseluruhan ingin
untuk membunuhnya, tidak gentar. Demikian pula para sahabat dan seterusnya. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-12 tentang perkataan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Nah, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kami jalan-jalan yang hak ini. Dan juga yang mengisyaratkan hal ini tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Allah sebutkan kenapa kok diperintahkan bertawakal, karena beliau berada di atas al-haq, berada di atas jalan hidayah. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Tawakallah engkau kepada Allah karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas, tidak usah gentar. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah harus ada tawakal pada dirinya. Nah, perkara yang keempat yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan tawakal dalam syariat kita khonifillah, yaitu anna tawakkul aqwal asbabi lidaf'il adha. Tawakal itu merupakan sekuat-kuat sebab untuk menolak gangguan. Nah, segala bentuk gangguan, ikhwan, di antara sebab terkuat untuk kita bisa terlepas dari semua itu adalah dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling dekat dengan kita di hari-hari ini, ikhwan, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa wabah dan pandemi ini. Di antara sebab terbesar untuk seorang bisa selamat ya dengan bertawakal pada Allah. Gantungkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan memberikan kecukupan pada kita. Oleh karena itulah dulu para sahabat ketika diberitakan bahwasanya semua orang-orang kufar telah bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin yang masih sedikit yang berkumpul di Madinah saat itu. Bagaimana mereka berusaha untuk menghilangkan gangguan itu? Ya dengan memurnikan tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka tenang karena mereka punya Allah, punya zat yang akan melindungi. Tayyib alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwasanya manusia keseluruhan telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi tidak, para sahabat tidak takut, bahkan hal itu malah semakin menambah keimanan, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan yang menunjukkan ketawakalan para sahabat ridwanullah alaihim. Cukup bagi kami Allah, dan Dia adalah sebaik-baik zat yang menanggung hamba-hambanya. Keselamatan kita yang menanggung Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita adalah beribadah. Oleh karena itulah ikhwani fillah, termasuk suudzon pada Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang mau menunaikan kewajiban yang diperintahkan kemudian dia tinggalkan karena apa? Karena takut celaka. Allah telah perintahkan kaum muslimin untuk menunaikan salat dan mewajibkan para lelaki untuk menunaikannya di masjid. Kemudian dia takut ke masjid
karena khawatir sakit. Padahal kekhawatiran ini sesuatu yang sifatnya hanya sangkaan. Ini merupakan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia merasa aman ketika keluar ke pasar, ketika pergi ke tempat-tempat lain, tapi ketika ke masjid dia takut tertimpa penyakit atau tertular wabah. Ini suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi wajib atas kita untuk menunaikan ibadah dan gantungkan perkaranya pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memerintahkan ibadah, dan ketika kita menunaikan ibadah itu yakin Allah akan melindungi kita. Dan ini perkara yang banyak terkikis di hati-hati kaum muslimin di hari-hari yang seperti ini. Sehingga banyak dari masjid-masjid kaum muslimin yang kemudian terkosongkan, bahkan ditutup, dan orang-orang dilarang untuk menunaikan ibadah di dalamnya. Allahul musta'an. Perkara berikut yang hendaknya kita ketahui tentang hukum tawakal itu sendiri. Setelah kita tahu kedudukan tawakal di dalam syariat kita, lalu apa hukum tawakal? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala khonifillah hukumnya wajib. Karena tadi telah kita ketahui dia merupakan syarat iman, bahkan merupakan syarat keislaman. Dan yang menunjukkan tentang wajibnya perkara ini banyak dan terkumpul pada dua perkara. Yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertawakal. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, di surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Dan perintah menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Dan perkara kedua yang menunjukkan tentang wajibnya hal ini, dikarenakan tawakal ikhwani fillah aslun li jami'i maqamatil imani wal ihsan wa li jami'i a'malil Islam. Dikarenakan tawakal merupakan pokok keseluruhan kedudukan-kedudukan dalam iman dan ihsan, dan pokok untuk keseluruhan amalan-amalan di dalam Islam. Jadi seorang kalau mau beramal, mau beribadah tanpa tawakal, ini diibaratkan seperti apa? Jasad tanpa kepala. Jasad tanpa kepala tidak akan bisa hidup, sebagaimana pula kepala tapi tanpa jasad ini juga tidak akan hidup. Tawakal tanpa diiringi amalan ini tidak bermanfaat. Sebagaimana pula amalan tanpa ada tawakal ibarat jasad tanpa kepala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya ibadah dan tawakal. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin bisa beribadah kalau Allah tidak memberikan pertolongan. Maka wajib dalam beribadah kepada Allah kita gantungkan dan kita sandarkan perkaranya pada Allah. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid, itu semua juga kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memberikan pertolongan, maka kita harus bertawakal. Taib, fa'budhu wa tawakkal alaihi, sebagaimana dalam surat Hud ayat 123. Hal ketiga
dari pembahasan tawakal, yaitu tentang jenis-jenis tawakal. Tadi telah kita lewati hukum tawakal. Hukumnya apa, Iqbal? Wajib. Ada dua alasan. Yang pertama karena Allah memerintahkan, yang kedua karena tawakal merupakan pokok kedudukan dalam iman dan ihsan, serta pokok untuk keseluruhan amalan-amalan keislaman. Sekarang tentang jenis-jenis tawakal. Tawakal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawakkul asy-syar'i at-tauhidi, tawakal yang syar'i yang merupakan bentuk tauhid, yaitu tawakalnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata pada semua perkara-perkara dia, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sifat orang-orang beriman di awal-awal surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inilah sifat orang-orang beriman. Ya, hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila Allah disebut, hati-hati mereka gentar, ada rasa takut pada Allah. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka bertambah keimanan. Kemudian sifat ketiga, dan hanya kepada Rabb mereka lah orang-orang tersebut bertawakal. Hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal yang syar'i. Adapun tawakal jenis yang kedua, yaitu tawakal syirki. Tawakal yang hukumnya syirik, yaitu ketawakalan yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang hamba menyandarkan perkaranya kepada selain Allah. Misalnya dia sandarkan kepada wali fulan. Dia punya hajat, punya kebutuhan, atau punya gawe, kemudian datang ke kubur wali, baik itu wali songo ataukah wali yang lain. Minta agar usahanya lancar atau hajatnya tercapai. Dia sandarkan perkaranya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sandarkan perkaranya kepada si wali yang telah dikubur itu. Maka ini tawakal yang syirik, ikhwani fillah. Tawakal yang syirik. Dan kalau diperhatikan ketawakalan yang syirik ini, bisa terbagi menjadi dua, yaitu at-tawakkul ala ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu bertawakal pada selain Allah pada hal-hal yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka ini syirik akbar. Seperti yang dicontohkan tadi, orang-orang yang bertawakal kepada mereka-mereka yang telah dikubur, pada mayat-mayat, pada berhala. Seorang misalnya sedang kesulitan, nelayan di tengah lautan. Ada badai, kemudian tawakalnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami. Hatinya betul-betul yakin, bersandar kepada Abdul Qadir Jailani, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani telah meninggal. Ini tawakal yang syirik. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani fillah, at-tawakkul 'alal asbabidz zahirah, yaitu tawakal pada sebab-sebab yang nampak.
Ini juga masuk dalam kesyirikan walaupun tingkatannya di bawah jenis yang pertama, ikhwan. Baik. Oleh karena itulah seseorang ketika berobat, ikhwani fillah, jangan sampai bersandarnya itu kepada obat tersebut sehingga berkeyakinan obat itulah yang memberikan kesembuhan. Maka kalau sampai hatinya itu berkeyakinan ketika minum obat inilah yang memberikan kesembuhan, ini berarti dia telah tawakal kepada sebab yang nampak. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam syirik, ikhwan. Jatuh dalam syirik. Maka di sini pentingnya seseorang mengetahui ilmu. Nah, terkadang manusia, kenapa? Karena pemikiran-pemikiran yang sudah didoktrinkan kepada anak-anak semenjak kecil adalah pemikiran yang realistis, dalam artian sesuatu yang sifatnya sekuler. Dia melihat pokoknya hal-hal yang nampak saja. Sembuh, ya, obat yang memberikan kesembuhan. Lupa bahwasanya zat yang memberikan obat itu bisa berdampak adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi siapa saja yang bergelut di bidang kesehatan, di bidang pengobatan, punya kewajiban dan punya lahan dakwah yang luas. Untuk apa? Mengingatkan kepada siapa saja yang berobat kepadanya atau berobat melalui jalur dia, untuk diingatkan bahwasanya obat yang diminum hanyalah sebagai sebab saja. Adapun yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis yang kedua, tawakal kepada sebab yang zahir akan apa? Menjerumuskan pada syirik. Dan contoh yang lain juga, misalnya seorang tawakal kepada penguasa, yaitu bersandar perkaranya kepada penguasa dia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini yang memberikan rizki penguasanya, yang bisa menjadikan dia hidup dan seterusnya, penguasa itu, maka ini masuk dalam kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Ini diingat-ingat pembahasan-pembahasan awal tentang tawakal, mulai dari pengertiannya, kedudukannya, kemudian hukum dan jenis-jenisnya. Adapun pembahasan yang lain insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.